Kami sebenarnya sudah punya brosur, hanya saja memang perlu ditandaskan agak detail atau paling nggak digamblangkan. Jadi yang pertama berkaitan simpanan. Jadi di brosur kami sudah disampaikan ya, diantaranya adalah simpanan insan barokah, yaitu simpanan dari KSPPS ini memperuntukkan kepada semua anggota BMT, ya, di mana di wilayah kita khususnya di Jawa Tengah dapat diambil sewaktu-waktu. Maka simpanan ini berdasarkan prinsip wadiah atau titipan. Nah, itu jadi sewaktu-waktu bisa diambil ya oleh anggotanya. Jadi tidak boleh anggotanya melarang, maksud kami dari pelayanan, wah jangan diambil dulu ya Pak, enggak, tetap diizinkan karena memang prinsipnya wadiah titipan. Ya, jadi BMT dapat kemudian gimana ini ya, dengan izin anggota tadi, simpanan berdasarkan prinsip wadiah titipan tadi, seizin anggota ya, maka BMT dapat mengelola dana tersebut dan diperbolehkan memberikan bonus ya di akhir bulan. Sebenarnya prinsip wadiah nggak usah dikasih pun nggak apa-apa, karena titipan ya, yang penting nggak kelong ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan biasanya dari lembaga memberikan bonus, karena dana wadiah tadi bisa digunakan hal-hal yang sifatnya ekonomi produktif untuk biaya di sana, sehingga di sana ada laba, ada margin. Seandainya ada bonus itu tidak ada masalah. Oke, Pak. Kalau sebelum menginjak ke simpanan yang selanjutnya gitu ya Pak, kalau kita lihat tadi untuk yang pertama simpanan insan barokah seperti itu tidak ada karakter khusus atau tidak ada kriteria khusus bagi anggota untuk bisa mengambil atau untuk bisa membuka simpanan insan barokah di BMT Insan Mandiri seperti itu Pak ya. Memang itu sifatnya umum ya? Iya, umum dan terbuka. Yang penting karena begini, konsepnya koperasi ini lembaga publik tapi publik untuk anggota. Jadi tetap dalam tanda kutip ketika kita mengatakan umum itu bahwasanya memang dalam tanda kutip tetap untuk anggota. Itu ya, Pak ya? Jadi konsep kita publik di sini adalah dari anggota untuk anggota dan kepentingan anggota, sehingga koperasi dimanapun termasuk di BMT Insan Mandiri Jawa Tengah ini intinya juga melayani anggota yang ada simpanan di sini, begitu Mas. Oke. Kemudian setelah simpanan insan barokah juga ada simpanan-simpanan yang lain. Ada simpanan yang lain, misalnya dari teman-teman kita, teman-teman marketing, khususnya teman-teman yang bergerak di ini bagian daripada ujung tombak kita. Ya, makanya di sana ada simpanan pendidikan. Ya, simpanan pendidikan anak. Kadang-kadang gini, kita ini maaf ya, biaya sekolah ini kan tidak terduga. Iya, betul. Biarpun misalnya ada sekolah gratis di sekolah negeri, tapi sekolah swasta kan juga berbayar ya. Artinya dia harus punya simpanan. Kalau maaf penghasilan sebagai buruh tani, buruh pabrik, maka konsep menyimpan atau tabungan atau simpanan itu adalah diagendakan, bukan dicadangkan. Maksudnya begini, ketika kita dapat gaji misalnya 3 juta, 2 juta, itu diambil untuk simpanan di awal. Kalau di belakang habis, maka prinsip simpanan itu diprioritaskan. Nah, ketika ini digunakan untuk anak, maka anggaplah itu simpanan anak untuk dunia pendidikan. Jadi simpanan yang dipersembahkan dari BMT Insan Mandiri ini bagi putra-putri yang sekolah, mungkin ada juga yang melatih buah hati kita itu agar gemar menabung. Nah, mungkin belajar hidup hemat, mempersiapkan kebutuhan dana pendidikan ya, sehingga mengenalkan anak dengan konsep keuangan syariah. Ada yang dengan konsep kencleng, semuanya variasi lah, ada yang konsepnya macam-macam, tapi prinsipnya bahwa itu dipersiapkan untuk bekal pendidikan anak begitu. Oke, kalau boleh kita pertegas, itu berarti bisa dikatakan bahwasanya tabungan itu di awal untuk saat ini, misalnya katakanlah saat ini kita menabung untuk simpanan pendidikan anak, kemudian itu bisa diambilnya pada jangka waktu tertentu atau seperti apa Pak? Ada teknisnya begini, ada yang maaf misalnya sekolah TK atau SD misalnya, misalnya maaf ini gurunya, gimana kalau anak-anak uang sakunya misalnya sebagian ditabung, misalnya dikumpulkan ya, misalnya pada hari Senin dikumpulkan,
kemudian dikelola koordinator di sekolah, kemudian diserahkan ke kami. Di sana catatan-catatan juga ada buku tabungannya juga ada. Itu yang sudah berjalan berarti Ya, atau seperti ya, itu ya? misalnya konsepnya seperti itu. Bisa juga ada konsep modifikasi sendiri. Ada yang maaf ini mungkin misalnya ini tabungannya anak, tetapi yang menabungkan orang tuanya langsung datang ke kantor juga gitu. ada. Jadi orang tua menyimpan sejumlah uang nanti tujuannya untuk pendidikan anak Ya, di jangka waktu ya. tertentu seperti itu. Biasanya pengambilannya rata-rata pengalaman ini Ya. menjelang tahun ajaran baru. Oke, yang berjalan saat ini seperti itu ya, kebanyakan di seperti itu. insan mandiri seperti itu. Iya, itu Mas. Atau mungkin ketika nanti misalkan teman-teman yang di luar sana, ingin menabung atau ingin menjadi anggota kemudian menabung di simpanan pendidikan tadi, katakanlah istilah kita simpanan ya, Iya. menyimpan ya, Simpanan. bukan tabung tapi iya, simpanan maaf, ya. Simpanan ya, Iya, iya. simpanan menyimpan di insan mandiri, katakanlah nanti ingin menyekolahkan anaknya atau ingin menguliahkan anaknya itu mungkin Sedikit jauh-jauh hari walaupun anaknya masih kecil atau mungkin Iya, anaknya iya. baru usia Iya, 10 tahun betul. tapi sudah merencanakan untuk Betul. nanti masuk kuliah seperti itu bisa menggunakan simpanan pendidikan ini tadi Betul, Pak, ya? lebih sederhana. Contoh begini. Anak saya kuliah, satu semester biasanya misalnya 3 juta Iya, ya. katakanlah seperti 3 itu. Pak. juta. Kalau saya, maaf ya, punya misalnya kasih bayar di bulan, misalnya semesteran itu 6 bulan ya. Kalau saya harus bayar 3 juta kan nggak punya. Kadang-kadang kan maaf ya, kebutuhannya banyak. Cukup berat juga ketika Ya, harus tapi sekali kalau seperti itu. sebulan setiap gajian, Iya. saya ambil 500. Sisihkan 500 untuk simpanan tadi ya. Langsung saya simpanan pendidikan. Iya. Gitu. Sehingga 6 bulan aku udah 3 juta. Begitu kita bayar semesteran, aman, sudah ada. Sudah gitu. terasa lebih ringan seperti Iya, itu. itu. Kemudian kalau itu tadi kan proses masuknya uang, Pak. Kemudian nanti kalau untuk keluarnya itu, katakanlah nanti misalkan, kebetulan mendadak uangnya harus kita ambil, itu apakah juga nanti bisa, Pak? Bisa. Untuk simpanan Nggak ada masalah. pendidikan anak. Bisa. Kalau untuk yang insan barokah tadi kan memang kapanpun dan dimanapun kan bisa, selama di kantor cabang-cabang kita kapanpun bisa diambil seperti itu ya, tidak ada syarat khusus harus diambil dalam tempo waktu sekian tahun bulan, tidak ada ya Pak ya. Kalau ada. yang untuk simpanan pendidikan Sama. tetap bisa ya kita Bisa, ambil. bisa. Ataupun nanti justru diambil ketika nanti sudah si anak katakanlah masuk kuliah atau nanti si anak masuk SMA, itu malah justru mungkin lebih baik ya Pak. Iya. Karena sudah mempersiapkan dari dini seperti itu. Iya. Prinsipnya memang diperuntukkan biaya pendidikan anak. Iya. Idealnya dari orang tua, dari mungkin kalau difasilitasi, misalnya contoh yang sering terjadi adalah mungkin TK ya. Iya. TK itu kan budaya menabung tinggi, diwakili sama gurunya. Nah, mungkin setiap misalnya seminggu sekali dia kerja sama dengan kita, marketing kita ngambil. Kadang ketika akhir usana dibagikan kayak Oke, gitu. sebentar, sedikit ada yang menarik Pak menurut saya. Jadi ketika tadi di sekolah katakanlah ya TK atau SD seperti itu ya, di sekolahnya itu nanti dikoordinir oleh Iya, gurunya. guru tertentu ya. Kemudian nanti dari kita pun datang ke sana seperti Iya, dari ngambil. PPT datang ke sana. Iya. Jadi tidak perlu nanti kalau misalkan teman-teman yang di luar mau bekerja sama dengan kita untuk simpanan pendidikan, guru atau pengelola yang di sana Iya. tidak perlu mengantarkan ke Tidak kantor perlu. ya. Tidak Nanti perlu. teman-teman dari sini sudah ada yang datang ke sana seperti itu Pak ya. Itulah kelebihan koperasi yang sifatnya berbasis mikro kecil. Maka konsepnya adalah menjemput layanan itu terbaik, menciptakan fase aman dan nyaman, dan mempermudah. Itu kata kuncinya. Maka beda dengan lembaga keuangan bank yang sudah besar, dia harus datang ke bank. Kami masih ada layanan untuk pengambilan. Iya, itu menarik Pak. Jadi anggota tidak perlu mengantri. Iya, Kemudian nanti apakah iya. juga perlu mungkin memberikan imbalan kepada petugas yang datang ke sana atau harus membayar transport dan sebagainya? Enggak. Free, semuanya free. Jadi memang semuanya betul-betul free. Semuanya Pak. free. Itu memang bentuk fasilitas dari Bentuk BNP. fasilitas. Jadi ada marketing yang sifatnya, ada beberapa orang yang sibuk. Bahkan ada pedagang-pedagang pasar mungkin pelaku usaha mikro. Mas aku gak sempat mengkooperasi mas, telepon. Hanya saja kalau pengambilan memang umumnya rata-rata mengambil langsung karena tidak bisa diwakilkan. Tapi ada teknis-teknis yang semuanya bisa diatur, pakai surat kuasa macam-macam.